secara etika moral gimana ya, udah korban pengungsi mau dilaporin lagi gitu, mau ditambah-tambahin lagi, janganlah bikin gitu kan. Bahwa memang eh, pihak Kemensos sudah mengetahui dalam pengumpulan uangnya juga merupakan satu pelanggaran undang-undang PUD ya kan, yang kemudian kita juga berkali-kali sudah sampaikan dalam pembinaan, kita sudah memberikan surat kepada Mas Agus tanggal 30 Oktober, surat kedua tanggal 6 November. Kemudian mereka tetap tidak mau berobat kan. Kemudian tanggal 15 November kita adakan mediasi pertama, mereka nggak datang, gagal. Mediasi kedua itu sekitar tanggal 26 November kalau nggak salah, itu kan dari pihak yayasan walk out, sehingga kita tidak menemukan satu kesepakatan apapun, yang pada akhirnya setelah kita tutup buku yayasan di 31 Desember 2024, kemudian ada pergantian badan pengurus, ya kita sampaikan bahwa rencana badan pengurus yang baru ya mengalihkan kepada penerima partai. Jadi tidak ada mungkin medsos. Tidak ada aturan yang kita langgar. Mas Giri, ini kan durasi kita sudah selesai dan sekarang ada laporan-laporan yang akan Mas Giri hadapi. Itu seperti apa? Akan seperti apa nih persiapan yang ada laporan? Persiapannya yang pasti memang kalau kita di pihak yang menjalankan semua sesuai dengan fakta, kita rincikan apa aja kronologinya, apa aja memang yang kita lakukan, ya pemberkasan dan lain-lain. Jadi kemudian ketika kita mungkin diundang untuk klarifikasi dan sebagainya atau hadir ke persidangan, ya kita siap dengan data-data yang sesuai memang apa yang kita lakukan dan jalankan. Itu kan Agus sendiri kan nggak bisa mempenjarakan, kan dia sudah di statement itu kan anggapannya seperti apa sih? Nggak boleh lah, kita kan siapapun itu kalau punya statement bisa memenjarakan orang itu nggak boleh lah gitu. Kita harus melalui mekanisme, siapa yang mendalilkan itu dia yang harus membuktikan gitu kan. Jadi janganlah pakai cara-cara premanisme lah seperti itu. Ada rencana lapor balik gitu? Kalau dari yayasan kita komitmen tidak akan ada laporan apapun. Dari awal sampai sekarang yayasan tidak melakukan itu. Mas Giri, kemarin kuasa hukum dari Agus ini mention korban berbicara di NTT. Mereka bilang mau melaporkan korban-korban di NTT karena Serius? menerima Oh, ya? bantuan donasi. Mungkin Oke, aku belum lihat. Cuman memang kalau demikian seperti itu, ya itu secara etika moral gimana ya, udah korban pengungsi mau dilaporin lagi gitu, mau ditambah-tambahin lagi, janganlah bikin narasi-narasi itu gitu kan, bahwa mereka itu berhak menerima bantuan dan mereka itu jauh dari ibu kota, nggak banyak bantuan kemanusiaan yang sampai ke mereka, itu aja sih. Ini mungkin dari semua kemarin kan yang soal si Agus jadi memang benar yakin gitu kan untuk memenjarakan Mas Giri, Bang Densu, dan itu apakah sudah ada konfirmasi juga ke Bang Densu atau Bang Novi untuk berbicara tentang laporan Agus tersebut yang mereka itu yakin akan memenjarakan? Ya kalau keyakinan mereka ya itu kita hargain keyakinan mereka, tapi kalau dari sisi kita apapun itu kita siap mengklarifikasi aja sih, kita nggak ada masalah tentang itu. Cuma memang tadi kan kalau cara-caranya mungkin disebutkan dia ingin memenjarakan begini-begini, yang bisa memenjarakan orang itu bukan kita, bukan orang sipil, tapi ada prosesnya, ada orang-orang, ada aparat penegak hukum yang memang bisa berwenang. Kalau dari awal jadi siapa memang akhirnya kok proses hukum belum selesai, uang donasi sudah dialihkan ke NTT. Nah, benar nggak sih kabarnya Novi awalnya seperti nggak setuju ini karena menunggu proses hukum selesai baru uang akan dialihkan ke NTT. Jadi ini tuh sedari awal memang ya, kalau boleh saya deskripsikan ya asumsi saya, memang sedari awal memang badan pengurus yang lama yang menginginkan hal ini untuk NTT. Kemudian pada saat pelaksanaannya itu kan menjadi dinamika sendiri ya, karena entah dari seperti mereka ingin tapi tidak berani melaksanakan seperti apa, akhirnya kita tentukan rapat, berubahlah badan pengurus, dan badan pengurus yang baru kita semua komit berjalan. Jadi ini bukan ujuk-ujuk, kita nggak bisa merencanakan sesuatu itu ujuk-ujuk. Dan kita juga udah jelaskan di berita acara bahwa dari tanggal 21 Desember kita udah kirim relawan dan perwakilan yayasan untuk ke NTT untuk survei. Untuk ke Kemensos sendiri hari ini Bang Densu memang nggak bisa hadir atau? Itu bukan kewenangan saya, nanti tanya ke abang aja, ke Bang Densu. Tapi yang pasti memang ini kewajiban kita sebagai yayasan untuk ke Kemensos. Mungkin pegangan abang secara hukum apa ada landasan untuk mengalihkan uang itu ke NTT? Apa mungkin ada tidak melanggar hukum? Karena itu kalau dari awal donasi untuk Agus, tapi kok kemudian hari dialihkan ke yang membutuhkan yang lain, gimana Agus? Iya. Pegangan hukumnya? Pegangan hukumnya depan. Oke, buat pegangan hukumnya gini ya. Jadi dalam pembinaan yang kita lakukan bersama Kemensos itu kita sudah jelaskan mekanisme pengumpulan uangnya, yang dimana pengumpulan uang
menggunakan rekening pribadi itu sesuai undang-undang PUB itu nggak boleh gitu. Jadi ini kita dapat berkat diskresi dari Kemensos bahwa hal ini bisa kita salurkan langsung ke penerima manfaat lain, itu kita bersyukur aja gitu kan. Yang penting tadi laporan pertanggungjawabannya rinci, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan, itu aja sih. Mungkin sedikit ya, mungkin ada sembilan atau diduga yang mungkin mengarahnya ke Denso atau sendiri dari Tenopi yang dengan caption kudeta, mungkin tanggapannya seperti apa? Kudeta apa sih? Nah itu Seolah-olah. mungkin Seolah-olah kudeta. menduganya. Ya nggak ada lah, itu nggak benar. Jadi dalam mekanisme saya jadi ketua yayasan itu ada mekanismenya dalam internal gitu kan, dan itu nggak mungkin 1-2 orang di dalam yayasan itu nggak terlibat, tuh nggak mungkin gitu kan. Apalagi badan pengurus yang lama, yang pasti mereka semua mengetahui dan terlibat. Itu untuk komunikasi dengan Kelihatannya seperti apa? Ya jadi memang begini ya. Komunikasi dengan Tenovi sebagai individu memang ya saya katakan memang saat ini kurang baik gitu kan, karena bisa teman-teman lihat sendiri banyak beredar di medsos narasi yang kian menyebutkan bagi kami yang berangkat ke NTT seolah-olah banyak isu-isu gitu kan. Nah itu akan saya jelaskan. Mungkin secara isu itu benar yang saya sampaikan juga saat saya pulang dari NTT, saya sampaikan itu benar. Mungkin tentang uang itu apakah ditahan ataukah diminta balik itu juga benar gitu kan. Kalau memang teman-teman mau lihat pun saya juga siap, saya punya semua datanya gitu. Jadi sebetulnya saya nggak mau arah ke situ, karena kenapa? Karena pada akhirnya uang donasi ini beres gitu kan. Memang itu sempat menjadi masalah dan kemudian kita langsung tangani dengan cepat, kemudian akhirnya semua tersalurkan dan kita belanjakan lalu selesai.